warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Krisandi dengan NIM 2214200203 dari kelas IF3A. Di sini saya akan mempresentasikan siklus hidup pengembangan sistem. Apa itu SDLC? SDLC adalah proses memahami bagaimana sistem informasi, seperti membangun sistem, mendukung kebutuhan bisnis, merancang sistem, dan memberikannya kepada pengguna. Definisi SDLC. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Menurut ahli, System Development Life Cycle atau SDLC adalah pendekatan bertahap untuk melakukan analisa dan membangun rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna. Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka SDLC dapat disimpulkan sebagai sebuah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna melalui tahapan perencanaan, analisa, perancangan, dan implementasi dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan dan proses yang dilakukan pengguna untuk dapat mendukung kebutuhan pengguna. Tahapan-tahapan pada SDLC. 1. Perencanaan. Phase perencanaan adalah sebuah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada phase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. 2. Analisa. Phase analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. 3. Rancangan. Phase perancangan merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file. 4. Implementasi. Phase implementasi adalah proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. SDLC pada sistem teknologi informasi. Analisis sistem. 1. Studi pendahuluan. 2. Studi kelayakan. 3. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai. 4. Memahami sistem yang ada. 5. Menganalisis hasil penelitian. Perancangan sistem. 1. Perancangan awal. 2. Perancangan rinci. Implementasi sistem. Operasi dan perawatan sistem. 1. Analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Alasan menggunakan SDLC dalam penggunaan ini adalah karena metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Tahapan di analisis sistem terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ini. A. Studi pendahuluan. Kegiatan awal dari analisis sistem adalah studi awal atau studi pendahuluan tentang jenis, ruang, lingkup, dan pemahaman awal dari proyek sistem teknologi informasi. Studi pendahuluan ini menghasilkan sistem secara awal, perkiraan biaya yang dibutuhkan, dan waktu yang diperlukan. B. Studi kelayakan. Setelah mengumpulkan data dan mendokumentasikan fakta, sistem analisis mengetahui apa yang sesungguhnya dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, sistem analisis melakukan studi kelayakan untuk memperhitungkan apakah organisasi atau instansi di mana sistem tersebut dibuat dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pengembangan sistem atau tidak. Studi kelayakan merupakan suatu tinjauan sekilas pada faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. C. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah sistem lama supaya dapat diperbaiki di sistem yang baru. Mengidentifikasi masalah dilakukan dengan penyebab masalahnya merupakan sumber dari permasalahan yang harus diperbaiki. Selanjutnya,
memahami sistem yang ada untuk mendapatkan data dan menganalisis permasalahannya. D. Menganalisis hasil penelitian. Langkah selanjutnya, menganalisis hasil penelitian. Menganalisis hasil penelitian adalah menemukan penyebab permasalahan sistem yang tidak berfungsi, sehingga dapat cepat digantikan dengan sistem yang baru. 2. Perancangan sistem. Tahap perancangan sistem mempunyai dua tujuan, yaitu A. Perancangan sistem secara umum adalah memberikan gambaran umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru. Perancangan sistem secara umum lebih diarahkan kepada pemakai sistem untuk menyetujuinya ke perancangan sistem selanjutnya, yang dirancang di tahap perencanaan sistem secara umum adalah menggambarkan bentuk dari sistem teknologi informasinya secara logika atau secara konsep dan mengidentifikasikan komponen-komponen dari sistem teknologi informasi. B. Perancangan sistem terinci dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk secara fisik dari komponen-komponen sistem teknologi informasi yang akan dibangun oleh pemrogram dan ahli teknik lainnya. 3. Implementasi sistem. Tahap ini merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Implementasi sistem juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan mengganti sistem yang baru. Untuk menggantikan sistem yang lama ke sistem yang baru diperlukan suatu pendekatan atau strategi supaya berhasil. 4. Operasi dan perawatan sistem. Setelah sistem diimplementasikan dengan berhasil, sistem akan dioperasikan dan dirawat. Sistem perlu dirawat karena beberapa hal, yaitu 1. Sistem mengandung kesalahan yang belum diperbaiki, sehingga kesalahan sistem perlu diperbaiki. 2. Sistem mengalami perubahan karena permintaan baru dari pemakaian sistem. 3. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Biaya perawatan sistem sering diabaikan karena biaya perawatan sistem merupakan biaya yang cukup besar. Jadi sebisa mungkin kita harus merawatnya dengan teliti agar suatu sistem dapat bertahan dengan lama. Manfaat dari siklus hidup pengembangan sistem. 1. Meningkatkan proses. 2. Mengurangi kesalahan saat pengkodoan. 3. Serangan berkurang. 4. Fitur-fitur yang tidak digunakan dinonaktifkan secara default. 5. Meminimumkan penggunaan hak. 6. Melindungi, membentengi, mendeteksi, menyimpan, dan mengatur. 7. Terdapat diagram yang menunjukkan manfaat substansial dari tahap desain yang mana dapat digunakan untuk merancang seluruh tampilan dan mendokumentasikannya. Kelebihan dan kekurangan SDLC. Kelebihan: menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. 2. Akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Kekurangan: 1. Hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil sistem yang kurang memuaskan. 2. Dibutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan metode yang lainnya. 3. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya, karena sebuah sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Macam-macam teknik pada SDLC. 1. Ada prototyping. 2. Ada waterfall. 3. Ada spiral. 4. Ada V-model. 5. Ada formal method. Teknik formal method adalah teknik yang mengandalkan perhitungan matematika dalam setiap prosesnya. Hanya digunakan pada sistem yang sangat memperhatikan keamanan atau keselamatan dari pengguna. Contoh penggunaan teknik ini adalah aerospace engineering. Keuntungan menggunakan teknik formal method adalah meminimalkan risiko dengan adanya perhitungan komputasi, sedangkan kerugiannya adalah biaya tinggi, kompleks, tidak umum untuk proyek software pada umumnya.
Extreme Programming. Extreme Programming merupakan bagian dari metode Agile Software Development. Keuntungan: 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan klien. 2. Meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Kelemahan: Developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan selalu diterima. 2. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.